pendukung Pak Jokowi itu diglorifikasi lah ya, soal karena memang sekarang ini banyak orang mengatakan ada kira-kira hubungan antara Pak Prabowo dengan keluarga Pak Jokowi itu agak kurang harmoni gitu ya. Memang di satu segi Pak Prabowo tuh belum silaturahmi loh. Atau Pak Jokowi belum silaturahmi lebaran loh ke Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo udah ke Ibu Mega kan. Oh iya ya, itu bisa merupakan salah satu simbol ya. Iya, kenapa? Pak Prabowo belum menerima silaturahmi dari Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi belum menerima silaturahmi dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sudah silaturahmi ke... Meskipun menteri-menterinya sudah sowan ke Solo. Iya, udah sowan ke Solo. Inilah paket yang diminta untuk di reshuffle ya. Oh iya, itu kan menteri-menteri itu tadi. Ya. Nah, jadi setelah dikirim dan diutus, ya para pendukung Pak Jokowi mengglorifikasi bahwa asumsi-asumsi yang menyebut hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu merenggang itu nggak terbukti dengan Pak Jokowi dikirim gitu. Padahal saya melihatnya sebaliknya. Kenapa Pak Jokowi yang dikirim? Loh kok bukan wakil presiden gitu loh, Gibran, bukan Gibran. Mestinya untuk tugas yang seperti itu ya Gibran yang harus dikirim. Karena Gibran itu adalah resmi perwakilan negara. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau presidennya berhalangan, ya otomatis lah wakil presidennya yang harus mengambil alih tugas itu kan. Oleh karena itu Gibran lah yang semestinya berangkat ke sana. Lah kak ini Gibran nggak disuruh berangkat ke sana. Dislike daripada like sehingga tombolnya dimatikan supaya nggak tambah banyak. Iya, nggak yang like-nya tetap ada. Tetap ada. Dislike-nya hilang. Setelah saya sadar tuh saya lihat lagi lu kok dislike-nya udah nggak ada lagi. Saya cari-cari nggak bisa nemu gitu ya. Padahal mau nekan juga. Enggak, cuma mau lihat aja lo bener nggak ya? Gitu ya kan, kok bisa 3 kali lipat ketidaksukaannya dibandingkan yang suka. Gitu. Okay. Nah, saya malah mengatakan monolognya Gibran itu memberi sinyal memang makin menepisnya peranan dia di dalam kegiatan kepresidenan gitu atau kepemerintahan itu mengakibatkan dia seperti mengambil cara untuk tetap menjadi eksis diperbincangkan publik. Nah, salah satunya adalah monolog itu. Ya mungkin dia nggak terlalu menduga bahwa hasilnya akan dislike, tapi kalau cara berpikir politiknya ya mau dislike pun nggak apa-apa, yang penting ada spotlight ya. Bang Ray, ya akhir nih. Upaya menggoyang Jokowi dan Gibran ya, karena yang jelas-jelas disampaikan itu memang mengganti ya. Termasuk soal reshuffle. Ini kira-kira akan sukses apa enggak? Kalau melihat dari tadi ya, posisi politiknya Prabowo terhadap keluarga Jokowi dan Jokowi sendiri, karena bagaimanapun kita juga harus melihat sejarah bagaimana Prabowo menang ya di Pilpres 2024, itu kan kontribusi Jokowi juga cukup besar ya di sana gitu. Nah, apakah ini juga akan menjadi salah satu hambatan yang cukup besar ya bagi Prabowo untuk mengambil sikap, oke, kita sudah 0-0 lagi nih gitu ya. Saya sudah kasih cukup support selama ini gitu ya. Saya sudah tetap berikan ruang bagi Anda gitu. Dan termasuk ya Gibran direstui sebagai wapres gitu. Apakah ada pada titik tertentu kemudian ya akhirnya penguasa mengatakan ya udah kita tutup buku, ya silakan aja kalau kemudian mau ada proses politik yang diharapkan gitu ya dari beberapa kelompok yang menuntut terus-menerus sampai hari ini. Tutup buku dalam pengertian pisah saya kira Pak. Iya, enggak ya. Tapi bahwa Pak Prabowo kelihatan mulai menjaga jarak, ya. Itu yang sekarang terjadi gitu. Pertama itu tadi kan meminimalisasi keterlibatan Gibran di dalam ranah pemerintahan gitu. Itu makin terasa lah sampai sekarang sehingga yang mestinya berangkat ke Vatikan gitu ya menghadiri pemakaman Sri Paus itu justru bapaknya Gibran gitu loh, bukannya Gibran gitu kan. Nah, tapi mungkin oleh karena itu mungkin semacam kompromi. Mungkin dianggap sama aja lah mau Gibran. Bukan, dianggap kompromi kan. Maksud dua-duanya nggak. Iya, kan? Betul. Jadi tetap dijaga perasaan di Solo itu. Ya udah bapaknya yang berangkat tapi jangan Gibrannya. Gitu. So, kalau Gibrannya yang berangkat simbol negara loh yang dibawa oleh dia itu kan kira-kira gitu. Ya berarti dia sekongkol dong sama istrinya, Bun. Istrinya nggak tahu. Oh, alah. Istrinya nggak tahu rencananya. Oh, berarti suaminya aja yang punya pemikiran Dia sendiri. sekongkol sama temennya. Temannya pun ikut, aku diajak kata temannya, aku disuruh katanya.
Hmm. Masuk penjara sampai sekarang belum keluar. Memang orang sakit lah itu Bun kalau yang kayak gitu. Aku bilang gila kan. Begal suami sendiri jadi begal. Bisa ya begitu ya. Polisi bunuh istrinya itu. Itu dia itu fitnah pembantunya. Tapi kok beda. Akhirnya kayaknya suaminya sendiri nih pelakunya dalam hati aku kan. Tanyalah sama pembantunya. Tanya sama pembantunya, ngaku lah pembantunya. Dia nggak mau penjara sendiri. Kami disuruh bapak bawa pisau ke kamar. Ditanya untuk apa, kata bapak untuk motong tikus. Ternyata istrinya sendiri. Di mutilasi hidup-hidup. Aku bilang ya, kita sama kucing aja kita kasihan ya. Apalagi sesama manusia dipotong hidup-hidup, gila. Aku sampai nangis, aku nggak kebayang sakitnya gimana ya dipotong hidup-hidup gitu. Aku sampai nangis dulu membayangkan sakitnya itu. Dipotong tangan, dipotong kaki, hidup-hidup. Udah gila lah itu Bun. Serem udah lakonnya tuh. Tanya yang dipotong mananya dulu, kakinya. Baru kaki kiri, kaki kanan, baru tangan. Habis tangan baru leher. Berarti dipotong hidup-hidup dong, gue bilang. Udah nggak ada apa itu, udah nggak ada imannya tuh. Udah iblis bener itu. Ini tetangga aku ini gara-gara caleg gitu, mau nyalek, istrinya nggak mau ngasih duit 50 juta, dibunuhnya. Ninggalin anak 2 di penjara seumur hidup. Gara-gara mau nyalek. Di Batam ini kacau, tapi sekarang alhamdulillah aman. Sekarang yang banyak di Batam ini penyakitnya yaitu narkotika. Makan jagung satu jantung aja udah kenyang. Aku kalau ada makanan lain, jarang aku makan nasi. Kenapa takut gemuk? Ada jagung enak, jagung. Jam 12 kita rungkat dulu ya, Bay. Nanti kita. Oke Bun, baik. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. Nyata ini Tuhan yang menciptakan.
Baik kejadian asli seperti ini, kejadian palsu seperti ini, kejadian ciplak seperti ini, kejadian rekayasa seperti ini, dan kejadian jadi-jadiannya seperti itu. Jadi ada 5 kejadian asli, palsu, ciplak, dan rekayasa atau jadi-jadiannya ada 5 perkara. Kalau 5 perkara ini terbuka, pilih nu mana orang? Apakah yang asli? Kalau yang asli itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dijiplak, tidak bisa dijadikan sembarangan. Asli tetap pasti, itulah hukum Tuhan yang dikatakan. Nah, pertanyaan kita, selama kita merdeka atau selama ada dunia ini, pernah nggak kita mengikuti aturan Tuhan? Saya rasa belum ya. Kita beragama, yes, tapi ketentuannya belum pernah kita ikuti. Kita masih banyak memakai hukum palsu, hukum jiplak, hukum rekayasa, dan hukum jadi-jadi. Inilah yang diperjuangkan oleh seluruh bangsa loh. Mana yang asli, mana yang palsu harus terbuka jelas. Makanya ditantang. Silakan kita audit forensik, silakan kita gelar data, gelar perkara, tapi dengan catatan harus ada independen murni. Artinya dilibatkan negara-negara luar lah. Biar terang menerang kita tahu, dan proses hukum seperti apa di negara dunia ini akan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Sesuai di aturan Tuhan, kan itu yang dimaksud. Nah, kalau kita percaya adanya Tuhan atau adanya agama. Apa sih, Pak? Bentar, Rimba. Selesaikan Pak Andres dulu. Nanti baru Anda menyanggah. Silakan Pak Andres. Kalau kita sudah bicara tentang hukum Tuhan tadi tersebut, kita yakin sesungguhnya, artinya kita harus mengikuti prosedur-prosedur hukum yang sudah ditentukan oleh kita, kesepakatan kita bersama, yaitu Pancasila. Pancasila itu berketuhanan yang Maha Esa loh. Nah, itu kita tinggal ikutin aja jalur itu. Kalau kita ikutin jalur itu, artinya biarlah pengadilan yang memutuskan. Nah, kita sebagai saksi asli, saksi ketuhanan yang Maha Esa, atau dikatakan syahadat di agama Islamnya, syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi seluruh perbuatan-perbuatan manusia, apakah yang baik, apakah yang buruk, saksikanlah saksi asli. Janganlah kita menjadikan saksi palsu, saksi jiplak, saksi rekayasa, atau saksi jadi-jadi. Sangat berbahaya ini. Bentar nih, Mbak. Kalau kita sudah mengacu ke sana, Indonesia akan jaya dan makmur. Tapi kalau kita banyak memakaikan palsu, jiplak, rekayasa, atau jadi-jadian, inilah kehancuran kemerdekaan kita. Begitu. Itu terima kasih ya Juno. Terima kasih. Ya, ditahan dulu Bang Andres. Sebelum ke Bang Rimba, saya kasih poin sedikit untuk Anda menyanggah. Silakan sebelum ke Bang Weriandi atau Bang Baba. Ini kelaikan agama ya, Pak. Orang yang salah, Pak, menuduh itu kesalahan, Pak, ya, fatal, ya. Jangan memihina orang untuk kepentingan, Pak, ya. Jangan membawa nama-nama pencipta, Pak, untuk membohong orang, Pak. Memihina orang, Pak, itu bahaya, Pak, ya. Bapak itu sering didoktrin ke pikiran Bapak. Bapak masa kebenaran, tapi dalam diri Bapak kebenaran. Bersihkan diri Bapak yang untuk kebenaran, cuci otak pikiran Bapak yang benar. Pak Jokowi itu diserang habis-habis, Pak. Dikatakan ini gitu, Pak. Pak harus sabar, Pak. Dan menuduh itu, Pak, adalah fitnah, Pak. Dia mengatakan ijazah palsu. Dari mana, Pak? Tepina atau tepina, Pak? Ajaran dari siapa, Pak? Saya tahu nggak, Pak. Bapak membawa agama ini, Pak, itu musik bagi saya, Pak. Ya, bapaknya sok suci, Pak. Ingat dan diri Bapak belum sempurna, Pak, ya, mata kita, Pak, ya. Ingat, mulut kan Bapak pegang. Ingat, Pak. Silakan Anda ngomong. Ya udah, tahan dulu Bang Rimba. Ini dalam sehari ini saya mencatat kebencian ijazah itu sudah dapat 30. Lihat nih, kalau nggak percaya nih, aku catat juga. Tuh, lihat ya, sebentar saja. Nih, sudah saya catat nih, dalam sehari ini nih ada 30 lebih nama-nama yang pembenci ijazah itu. Tahu, saya tahu semuanya, tahu orangnya. Iya Bang, masih aku catat Bang. Kalau di room ini masih tambah 1 saya. Tahu, saya tahu. Mereka itu menggunakan doktrin agama, Pak. Selesai, beres. Dek, tebakinnya lagu.
Ayo lanjut Ibu Dewi. Ya, Bang, sebentar. Saya ke Bang Juriandi dulu sebelum ke Bang Andres. Bang Juriandi atau Bang Baba, ada yang ingin menanggapi yang disampaikan Agung dan Rimba? Silakan Bang Baba. Saya hanya mau bertanya ke Rimba terkait daripada utang negara yang meningkat, tapi negara defisit. Siapa yang bisa jelaskan kenapa seperti itu, Bang Rimba? Pak, masa utang tuh Pak, dari dulu ada utang Pak, negara apa ada utang Pak, ya? Tahu nggak, Pak? Ya? Ya benar Pak, benar. Artinya Bapak punya utang nggak di dari Bapak sama orang banyak? Betul, ada nggak? Begitu simpel Pak. Ya benar, utang Benar dari di dulu Bapak dulu, baru Pak benar di negara Pak. Bapak udah benar belum untuk negara belum? Apa Pak bangun untuk negara belum ada? Belum, cuma Bokokora doang. Pak, buktikan di mata dunia Pak, Indonesia itu bersatu bersama. Saya kan bukan presiden Kita Pak. bersama-sama. Tapi kalau kita Saya bukan presiden Pak. Ya, ingat, saya generasi muda Pak untuk ke depan Pak. Bagaimana Indonesia ini akan maju di mata dunia? Kalau kita ribut-ribut masa ini, kita kadang-kadang demokrasi kita akan hancur Pak ya. Artinya Pak saya bilang